Berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dengan kami tim Retreat Batam Oasis Center Rumah Retreat SSCC. Pada tanggal 27 Desember, Gereja Katolik merayakan Santo Yohanes Rasul. Berasal dari nama Yunani Ioannes yang aslinya berasal dari nama Ibrani Yoakan yang berarti Yahweh Maha Pengasih, Allah Maha Baik. Santo Yohanes adalah seorang nelayan di Galilea. Ia bersama dengan Santo Yakobus saudaranya dipanggil untuk menjadi Rasul Kristus. Yesus memberi julukan anak-anak guru kepada kedua putra Zebedeus ini. Santo Yohanes Rasul, anak Zebedeus, dalam Markus 1 ayat 19 berasal dari Betsaida, sebuah dusun nelayan di pantai Tasik Genesaret. Ia sendiri seorang nelayan Galilea. Ayahnya Zebedeus, seorang nelayan yang tergolong berkecukupan. Ibunya Salome tergolong wanita pelayan yang mengiring setia Yesus, bahkan sampai ke bukit Kalvari dan kubur Yesus. Bersama dengan saudaranya Yakobus dan Petrus, Yohanes termasuk kelompok rasul inti dalam bilangan ke-12. Ia bahkan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Ini tercantum dalam Yohanes 21 ayat 20. Mereka bertiga, Yohanes, Yakobus, dan Petrus, adalah saksi peristiwa pembangkitan putri Yairus pada Markus 5 ayat 37. Saksi peristiwa perubahan rupa Yesus di Gunung Tabor pada Markus bab 9 ayat 2, dan saksi peristiwa sakratul maut dan doa Yesus di Taman Getsemani pada Injil Markus bab 14 ayat 33. Bersama Andreas, Yohanes adalah murid Yohanes Pemandi, tercantum pada Yohanes bab 1 ayat 40. Yohanes Pemandilah yang menyuruh mereka berdua pergi kepada Yesus dan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 36 sampai 39. Putra-putra Zebedeus ini terbilang kasar, oleh karena itu mereka dijuluki putra-putra guntur. Bersama Yakobus kakaknya, Yohanes meminta kepada Yesus dengan perantaraan ibunya agar mereka boleh duduk di sisi kanan kiri Yesus di dalam kerajaannya nanti. Keduanya pun berani berjanji akan meminum piala sengsara untuk memperoleh hal yang dipintanya itu. Tetapi Yesus menjawab bahwa hal itu adalah urusan Bapanya di surga. Dan hal ini tertulis dalam Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai 41. Nama Yohanes tidak disebutkan di dalam Injil keempat, hanya di dalam bab 21 yang secara umum dianggap sebagai tambahan dari waktu kemudian ditemukan ungkapan para putra Zebedeus. Demikian pula ungkapan yang mengatakan murid yang dicintai Yesus dalam ayat 20 baru muncul pada abad 13. Di dalam jemaat purba, Yohanes menempati satu kedudukan sebagai pemimpin. Ini tercantum dalam Kisah Para Rasul bab 3 dan 8. Paulus menjuluki dia sebagai tiang agung atau soko guru gereja dalam Galatia bab 2 ayat 9. Di dalam daftar ke-12 rasul, kedudukannya langsung berada di belakang Petrus. Di dalam tradisi yang lebih muda, ia dikenal sebagai penulis kitab Wahyu dan surat-surat pertama sampai ketiga Yohanes. Menurut Wahyu bab 1 ayat 9, ia tinggal di Pulau Patmos. Irenaeus menulis bahwa Yohanes tinggal dan wafat di Efesus. Santo Yohanes adalah rasul yang termuda. Ia amat dikasihi oleh Yesus dan ia pun amat mengenali Yesus sang guru. Pada perjamuan malam terakhir, Yohanes diperbolehkan menyandarkan kepalanya di dada Yesus. Yohanes juga satu-satunya rasul yang berdiri di kaki salib, sementara yang lain melarikan diri. Yesus yang sedang menghadapi ajal menyerahkan pemeliharaan bundanya kepada murid yang dikasihinya ini.
Sambil memandang Bunda Maria, ia berkata, "Inilah ibumu." Hal ini tercantum dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Jadi, hingga akhir hidupnya di dunia, Bunda Maria tinggal bersama Santo Yohanes. Hanya Yohanes seorang yang memperoleh hak istimewa untuk menghormati serta melayani Bunda Allah yang tanpa noda. Setelah penyaliban Yesus dan hari Paskah berlalu, pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan beberapa wanita membawa rempah-rempah ke makam Yesus untuk meminyaki tubuhnya sesuai kebiasaan orang Yahudi. Mereka kembali dengan berlari-lari kepada para rasul untuk menyampaikan suatu berita yang mengejutkan. Tubuh Yesus telah hilang dari makam. Petrus dan Yohanes pergi untuk menyelidiki hal itu. Hati Yohanes yang bergetar hebat membuat ia berlari dengan sangat cepat dan tiba terlebih dahulu. Tetapi karena ia menghormati Petrus, ia tidak mau mendahului Petrus untuk masuk ke dalam kubur. Walau ia merupakan murid yang paling dikasihi Yesus, tapi Yohanes adalah orang yang sangat rendah hati. Ia masih menunggu sampai Petrus datang dan masuk ke dalam makam terlebih dahulu. Baru sesudahnya ia masuk dan melihat kain kafan yang telah tergulung rapi. Yohanes adalah murid Yesus yang paling setia. Bahkan berani mengikuti Yesus sampai ke Gunung Kalvari dan mendampingi Bunda Maria sampai di bawah kaki salib Yesus. Di bawah kaki salib itulah ia diserahi tugas oleh Yesus menjadi pengawal Bunda Maria. Hal ini tercantum dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 27. Sejak Pentakosta, ia bekerja bersama dengan Petrus baik di Yerusalem maupun di Samaria untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baru dipermandikannya. Kemudian dalam minggu itu juga, para murid sedang memancing di danau Tiberias tanpa hasil. Seseorang yang berdiri di pantai mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala ke sisi lain perahu. Ketika mereka menarik kembali, jala tersebut penuh dengan ikan-ikan besar. Yohanes adalah orang pertama yang mengenali siapa orang itu. Tapi dengan kerendahan hati yang luar biasa, ia terlebih dahulu mendekati Petrus dan berkata, "Itu Tuhan." Petrus si batu karang segera saja turun ke danau dan berenang ke pantai menuju Tuhan. Sedangkan Yohanes dan para rasul yang lain tetap datang dengan perahu. Hal ini tercantum dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kedekatan Santo Yohanes dengan Yesus tercermin dalam pertanyaan Petrus ini. "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Hal ini tercantum dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 21. Saat itu Yesus menjawab, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tetapi engkau ikutilah aku." Pernyataan Yesus ini membuat para rasul yang lain sempat berpikir kalau Yohanes tidak akan mati. Dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul menjadi penuh dengan kuasa dan keberanian mewartakan Injil. Mereka mulai menyebarkan kabar gembira dan mengadakan banyak mujizat dalam nama Yesus. Dalam kisah para rasul, Santo Lukas mencatat bagaimana Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis lumpuh di gerbang indah Bait Allah dengan berkata, "Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Hal ini tercantum dalam Kisah Para Rasul bab 3 ayat 6. Setelah jemaat perdana di Yerusalem terbentuk, para rasul terus mewartakan Injil ke segala penjuru dunia. Yohanes berkarya dari Yerusalem sampai ke kota Efesus. Ia tinggal di kota ini dan menjadi pemimpin umat beriman atau uskup sampai akhir hidupnya. Di kota ini pula Yohanes diyakini menulis Injil keempat, 3 buah surat gembala, dan kitab terakhir dari Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu.
Kira-kira pada tahun 60, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi maha uskup di kota Efese. Dalam kitab Wahyu, diterangkannya bahwa ia dibuang ke Pulau Patmos karena agama dan ajarannya. Sepulangnya ke Efese, ia mengarang Injilnya. Dari buah karangannya, kita dapat mengatakan bahwa Yohanes adalah seorang teolog yang karangan-karangannya berisi refleksi dan ajaran teologis yang mendalam tentang Yesus dan karya perutusannya. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, khotbah Yohanes hanyalah berupa wejangan-wejangan singkat yang sama saja. Anak-anakku, cobalah kamu saling mencintai. Atas pertanyaan orang-orang Serani, mengapa ajarannya selalu yang sama saja? Ia selalu menjawab, sebab itulah perintah Tuhan yang utama. Dan jikalau kamu melakukannya, sudah cukuplah yang kamu perbuat. Santo Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia kira-kira pada tahun 100 pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Yohanes hidup hampir seabad lamanya. Walau ia tidak wafat sebagai seorang martir, tetapi sungguh ia menjalani hidup yang penuh penderitaan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ketika ia tidak lagi dapat berkhotbah, para murid-muridnya tetap dengan setia membawanya ke tengah jemaat. Pesannya yang terakhir sangat sederhana. Anak-anakku, kasihilah seorang akan yang lain. Ia wafat di Efesus sekitar tahun 101 Masehi. Banyak kisah-kisah mujizat yang menurut tradisi diadakan oleh Rasul Yohanes. Sebagian mungkin hanyalah mitos. Di antaranya adalah ketika Yohanes sedang dalam perjalanan untuk berkhotbah di Asia, kapalnya rusak dalam badai. Semua orang berhasil menyelamatkan diri ke pantai kecuali Yohanes. Yohanes kemudian dinyatakan meninggal. Tapi 2 minggu kemudian gelombang laut melemparkan Yohanes ke pantai dan jatuh di dekat kaki Prokoros, salah seorang muridnya dalam keadaan hidup. Ketika Yohanes mengatakan penyembahan berhala adalah pekerjaan iblis, para pemuja Dewi Artemis melemparinya dengan batu. Batu-batu yang dilemparkan mental dan mengenai para pelempar. Yohanes berdoa di sebuah kuil Artemis, lalu turunlah api dari langit yang membakar 200 orang yang sedang menyembah berhala itu. Ketika sebagian orang yang tersisa memohon belas kasihan, ia membangkitkan kembali 200 orang yang sudah mati. Mereka semua kemudian bertobat dan dibaptis. Mengusir setan yang sudah berdiam dalam sebuah kuil pagan selama 249 tahun. Dalam sebuah pelayaran, persediaan air di atas kapal habis. Yohanes kemudian mengubah air laut menjadi air tawar untuk diminum. Seorang pesulap bernama Keonops berpura-pura dapat menghidupkan kembali 3 orang yang sudah meninggal. 3 orang mati tersebut sebenarnya adalah iblis yang bersekutu dengan pesulap tersebut. Melalui doa Santo Yohanes menggagalkan tipu muslihat penyihir itu dan setan-setan sekutunya lari menghilang. Sekali setahun makamnya menyebarkan aroma harum yang dapat menyembuhkan orang sakit. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian kisah dari Santo Yohanes Rasul. Semoga kehidupan Santo Yohanes Rasul boleh menjadi inspirasi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam kasih, salam SSCC. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.